Sebetulnya peraturan itu diadakan ya tadi untuk menjaga jangan sampai dampak lingkungan itu tidak tercover dalam solusi-solusi dari kalau kita buat ini konsekuensinya apa, kan selalu ada apa, boleh reklamasi kalau ini. Nah setahu saya kalau misalnya pengembang itu akan membuat sesuatu, tentunya fasus fasom itu dan konsekuensi-konsekuensi dari pembangunan itu harus dibuat duluan. Yang kedua, di pesisir juga ada stakeholder para nelayan yang saya mengerti bahwa mereka tempat tinggal akan diganti, akan dapat rumah susun dan lain sebagainya. Akan tetapi nelayan juga punya livelihood, Pak, mata pencaharian. Nah ini kalau depannya sudah ditutup, mereka akan kemana? Tentunya ini harus jadi pertimbangan. Saya mengerti ambisi pemerintah Jakarta untuk membangun sebuah properti area yang baik, yang seperti Dubai, yang seperti reklamasi di mana-mana sebetulnya boleh, Pak. Akan tetapi semua parameter lingkungan tidak boleh ditinggal. Itulah kenapa ada AMDAL proses, ada stakeholder dan lain sebagainya. Kita boleh pangkas, tetapi ada beberapa yang tidak boleh. Kita boleh buat deregulasi, tapi tidak boleh semua kita tabrak. Karena kalau itu terjadi, disaster itu pasti akan terjadi. Jadi ya saya pikir kita coba dingin kepala, Pak. Reklamasi ini apa surat-surat belum selesai, ayo selesaikan. Tapi tidak berarti kalau ini belum selesai ini jalan terus, mesti ada postpone sebentar. Ya. Itu tadi rekaman atau kutipan dari Menteri Kelautan dan Perikanan kita, Ibu Susi, di acara Indonesian Lawyers Club yang lalu. Itu menarik loh, Bang Kodari ya. Jadi kalau nelayan dipindahkan misalnya ke rumah susun itu memang bagus, bisa. Cuma yang jadi pertanyaan adalah mereka itu mancing ikannya di mana? Di rumah susun. Enggak, dulu biasanya paling di rumah susun tuh misalnya beli bakso kan, pakai tali beli bakso terus ditarik lagi ke atas. Saya belum pernah tahu ada orang mancing di rumah susun. Ini luar biasa. Tapi memang Bu Susi kan ditampilkan di acara LC karena terjadi perdebatan juga. Ya. Soal reklamasi ini wewenangnya apakah di pemerintah pusat atau di pemerintah daerah ya, dan ya terjadi pandangan yang berbeda lah ya. Nah, sekarang kita ingin Pak Sio ya menjelaskan kepada mahasiswa dari Universitas Indonesia ya, mengapa reklamasi itu ya kira-kira perlu dilakukan. Silakan Pak Sol. Silakan maju. Ini teman-teman dari Fakultas Teknik. Teknik. Ya. Tadi kan sudah jelas berbagai sisi positif reklamasi. Kemudian mari kita lihat tetangga terdekat kita yaitu Singapura. Ya. Mereka sejak dari dulu sampai sekarang terus menambah daratan mereka melalui reklamasi. Itu artinya memang reklamasi itu positif sepanjang dikelola dengan benar. Saya pikir yang dimaksud Ibu Susi tadi kan dikelola dengan benar. Nah teman-teman dari Fakultas Teknik kan memang tidak boleh ditabrak. AMDAL, lalu rasio pengurukan reklamasi dengan penambahan laut yang dibilang Ibu Susi ini jangan ditabrak. Juga bahwa kita memerlukan lahan baru tidak bisa menjadi pembenaran Pemda DKI untuk semena-mena memberikan izin. Seperti sekarang ini kita harus sama-sama clear bahwa izin yang dikasih Ahok baru izin reklamasi, belum izin pembangunan. Sedangkan di Pulau D ternyata sudah diadakan pembangunan ruko-ruko. Ini Ahok kok diem. Ini kita sama-sama mempertanyakan hal. Kalau ada yang mau bertanya, Bang Sio, silakan. Ya, kepada Pak Sio, selamat malam. Saya Afi dari Teknik Perkapalan Universitas Indonesia. Teknik Perkapalan. Ya, dari tadi yang sudah kita sama-sama bicarakan terkait reklamasi ini, bagaimana dan siapa sih sebenarnya yang diuntungkan? Apakah itu dari pihak pengembang atau jikapun itu berdampak positif bagi warga? Sedangkan Bapak sendiri sebagai pendukung Ahok sudah dilihat tadi hampir 57,3%
warga menyatakan itu merugikan untuk mereka. Bagaimana tanggapan Bapak dan bagaimana warga ini yang memiliki suara rakyat ini untuk ditanggapi dari Bapak sendiri sebagai pendukung Ahok, dan apa yang bisa diberikan informasinya jika itu memang menguntungkan. Sedangkan tanggapan dari warga sendiri dan suara rakyat itu menyatakan 57,3% itu merugikan.